Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Sertanto, NPM 19088. Saya dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konstruksi, yaitu organisasi. Pengertian organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi organisasi memberi arahan dan aturan, serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi untuk meningkatkan skill dan kemampuan dari anggota organisasi dalam upaya mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan, memberikan pengetahuan, serta mencerdaskan tiap anggota organisasi. Fungsi organisasi khusus yang pertama yaitu harus memungkinkan manajemen untuk memaksimalkan pengeluaran melalui penyediaan sistem manusia dan sistem yang efisien. Harus memastikan jaringan komunikasi dan informasi yang lancar dan efektif. Harus menawarkan pekerjaan yang menarik dan bermakna bagi semua individu yang ada di dalam organisasi. Hal ini akan memastikan kepuasan kerja. Organisasi dikembangkan untuk kepentingan banyak orang. Karena itu, organisasi juga harus humanistik dan bukan hanya mekanistik. Kedua pendekatan tersebut dapat disatukan. Yang terakhir, harus menciptakan, memelihara, dan mengembangkan citra atau individualitasnya sendiri. Hal ini memastikan niat baik orang luar. Tujuannya untuk mencapai merealisasikan keinginan atau cita-cita bersama dari setiap anggota organisasi, mendapat keuntungan dan penghasilan bersama, mengatasi keterbatasan sendiri dan kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama, mendapat pengakuan dan penghargaan baik bagi para personel dan organisasinya sendiri, mendapatkan pengalaman dan interaksi antara anggota dengan organisasi lain, memperoleh hasil akhir pada waktu yang ditentukan. Sistem dan gaya kepemimpinan pada proyek konstruksi. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan adalah proses antarhubungan atau interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran, gagasan, informasi, atau perasaan dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi merupakan proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara memindahkan pesan atau berusaha mengadakan persamaan dengan orang lain. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama yaitu ada komunikasi lisan dan tertulis. Kemudian komunikasi verbal dan nonverbal. Dan yang terakhir, komunikasi ke bawah, ke atas, dan ke samping. Materi selanjutnya adalah motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan suatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Macam-macam gaya kepemimpinan. Ada 3, yaitu yang pertama, otoriter, yang kedua, demokratis, dan yang terakhir adalah gaya kepemimpinan bebas. Sistem kepemimpinan ada 3, yaitu manajemen transaksional, manajemen karismatik, dan yang terakhir manajemen visioner. Manajemen transaksional yaitu gaya kepemimpinan ini menganggap individu tidak termotivasi untuk melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, untuk mengelola organisasi, pemimpin menggunakan hadiah dan hukuman sebagai alat untuk mendorong kepatuhan dari bawahan. Mereka juga mengembangkan struktur, instruktur, dan pengawasan untuk mendorong bawahan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan.
Yang selanjutnya, manajemen karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi pengabdian oleh orang lain. Itu adalah salah satu contoh gaya yang berpusat pada pemimpin. Selain kepemimpinan otoritatif dan transaksional, pemimpin lebih percaya pada visi dan kemampuannya sendiri daripada para pengikut. Tapi dibandingkan dua gaya kepemimpinan lainnya tersebut, pemimpin karismatik lebih banyak berkomunikasi dengan para pengikut. Dan yang terakhir yaitu manajemen visioner. Yaitu kepemimpinan visioner artinya kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mengomunikasikan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota organisasi lainnya. Orang dengan gaya kepemimpinan ini akan selalu melihat apa saja potensi perusahaan atau organisasi yang dapat dilihat oleh orang lain. Setelah melihat potensi tersebut, ia akan menciptakan ide-ide yang memungkinkan perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.